Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Industrial Engineering bersama saya Muhammad Zan Permana. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan pemodelan sistem ya, yaitu kita coba untuk mengenal software ProModel ya. Nah, beberapa postingan di YouTube saya itu ada tentang kita sudah simulasi dengan ProModel. Nah, sebelum masuk ke situ, kita coba lihat untuk pengenalan ada tombol bottom yaitu Start Fit. Nah, Start Fit ini digunakan untuk melihat waktu proses mana yang kira-kira pas pada saat kita melakukan simulasi dengan software ProModel itu yang digunakan. Oke, nah kita akan bahas itu ke depan ya. Nanti kita coba lihat. Baik, sebelumnya yang belum subscribe boleh di subscribe terlebih dahulu, di like dan di komen ya. Oke. Nah, ini contoh nanti yang akan kita lakukan simulasi ya, dari alur proses produksi mulai dari gudang, kemudian mesin las, kemudian mesin potong, mesin gerinda, mesin varnish, dan gudang jadi. Nah, ini simulasi dengan unit 1 masing-masing dengan kapasitas 1 ya. Oke, alur produksi yaitu dari input dan output dari tiap-tiap mesin atau gudang penyimpanan, beberapa unit dan kapasitas setiap mesin atau lokasi. Berapa waktu setiap mesin untuk menyelesaikan atau memproduksi dari produk tersebut, untuk waktu prosesnya, terdistribusi statistik. Perhitungan ini menggunakan Start Fit. Nah, beberapa waktu kedatangan raw material terdistribusi statistik, perhitungan menggunakan Start Fit. Nah, ini coba kita lihat contoh soalnya yang nanti kita akan coba simulasikan ya menggunakan Start Fit. Jadi ada gudang bahan baku, kemudian mesin A, mesin B, gudang bahan jadi. Nah, sebuah perusahaan bahan baku, gudang bahan baku, setiap satu bahan baku akan diproses di mesin awal A. Waktu proses mesin A ini sudah dilakukan time study ya dengan mengukur cycle time-nya. Nah, terdapat pada di tabel 3.1. Ini data pengambilan operasi mesin A. Nah, ini data 1 sampai dengan 20 ya. Dengan menggunakan time study, ini waktu-waktunya, satuannya adalah menit. Nah, ini 5, 6, 6, 5 ya. Nanti kita akan coba masukkan ke dalam Start Fit. Kemudian produk mesin B juga sama di pengamatannya. Ini datanya sampai 20 ya. Mulai dari 8 menit sampai pengamatan ke 26 menit gitu ya. Nah, adapun juga waktu kedatangan, ini kita bisa lihat. Nah, waktu kedatangan juga dihitung pengamatan 1 sampai 20. Ini bisa terlihat ya waktu kedatangannya. Nah, coba kita simulasikan selama 2000 jam. Oke. Nah, dalam pencarian distribusi waktu produksi dan waktu kedatangan, kita akan menggunakan Start Fit. Jadi, nanti kita pertama-tama di menu bar ini kita cari yang seperti lonceng gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini ya, menu Start Fit. Kemudian nanti kita input yang seperti data-datanya. Data-data yang tadi kita input. Nah, kita input, setelah kita input, kemudian kita klik yang tombol auto fit ya. Nah, seperti ini auto fit.
nanti akan muncul ya seperti ini tampilannya. Nah, kita langsung klik OK ya. Kemudian, nah ada 3 data. Nah, data yang diambil itu adalah data yang do not reject. Kenapa? Karena data ini nantinya akan kita ambil sebagai acuan proses dari mesin A, contoh ya. Terus kemudian nanti proses dari mesin B. Terus nanti waktu kedatangan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini uniform berarti 3,6 berarti U 3,6. Kemudian kalau log normal berarti 3, ada yang 0,374, ada 0,414. Berarti di sini tulisnya ya 3, sekian sekian. Kemudian eksponensial juga sama 3,135. Nah, nanti kita coba cari yang tabel 3.2, 3.3 dengan tadi cara start fit ya. Nah, berikutnya kita coba akan melakukan dengan sistem simulasi ya. Dengan simulasi nanti mulai lokasi, kemudian kita pilih entitas, kemudian nanti kita proses sampai nanti kita melakukan simulasinya. Oke. Baik, nanti kita akan nyambung lagi ke pro modelnya. Oke, kita sudah masuk ke pro modelnya ya, software pro modelnya. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis datanya. Jadi kita ambil menu start with ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita input interval pertama tadi kan dari datanya ya, itu urutan pertama 5, kemudian 6, kemudian 5, kemudian urutan ke-6 4, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4. Kemudian urutan ke 11 sampai 15 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4. Urutan ke-16 sampai 20 45, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 4. Nah, oke. Nah, setelah semua data 20 sudah terpenuhi ya, baru kita auto fit ya. Klik di sini auto fit. Nah, untuk ini continuous distribution ya, kita pilihnya. Kemudian the distribution is a side bound ya. Untuk value-nya kita cukup 3 aja deh, jangan terlalu banyak varians ya. Klik OK. Nah, seperti yang tadi disampaikan. Nah, di sini jadi yang do not reject ya, yang tidak reject datanya, yaitu kita bisa menggunakan uniform 3,6 ya. Nah, itu kita catat 3,6. Begitu juga dengan contoh yang lainnya yang di mesin B dan waktu kedatangan. Oke, nah ini silakan dicoba. Atau ini kita tidak usah save. Nah,
Oke, kita mulai simulasinya. Yang pertama, di sini kita masukkan di menu location, yaitu kita beri nama gudang bahan baku ya. Kemudian kita tambahkan lagi mesin A ya. Ini ya, saya ambil contoh ini. Kemudian kita beri nama mesin A. Mesin A. Kemudian yang kedua, yang ini boleh. Ini mesin B. Ya, mesin B. Dan yang terakhir di sini kita coba gudang bahan jadi. Oke. Nah, ini buat lokasi-lokasinya ya. Kalau ingin namanya ada, kita tinggal uncheck ininya, klik misalkan di sini ya, klik yang teks. Nah, tinggal di sini drag aja. Ini udah bahan baku. Kemudian yang bawahnya kita klik teks di sini, mesin A ya. Kemudian klik lagi di sini teks mesin B. Kemudian yang terakhir di sini gudang bahan jadi, klik teks di sini. Nah, ini lokasinya ya. Sekarang selanjutnya kita klik buat mengisi entitasnya ya. Nah, di sini entitasnya atau produknya ya, yang akan mau dibuat itu kita coba kasih nama produk ya. Ini kita kasih yang dus aja biar kelihatan. Ini cara mengeditnya supaya lebih besar ya. Dimensinya kita besarkan, misalkan jadi 10. Nah, ini warnanya tetap coklat. Oke, di sini kita kasih nama produk ya. Untuk speednya 150 fps, startnya time series. Nah, oke, selanjutnya kita ke processing. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik-baik ya. Processing pertama ya, yang masuk adalah produk ya. Produk masuk di sini. Untuk lokasi pertama adalah gudang bahan baku ya. Nah, di gudang bahan baku ini belum ada sekali operasi ya, karena dia cuma hanya tempat penyimpanan sementara. Jadi di sini kosong. Kemudian outputnya tetap produk ya. Kedepannya dia akan beralih ke mesin A. Jadi kita kliknya mesin A. Nah, nanti ada panah warna merah seperti ini. Kemudian di sini rule-nya first one dan move logic-nya yaitu move for one. Nah, jangan lupa ya, klik kanan bisa langsung move for one, klik aja satu. Sini paste. Nah, sudah seperti ini. Ini adalah proses yang pertama. Kemudian balik lagi ke processing. Nah, kita enter saja. Nah, enter, kita masuk ke proses yang kedua. Itu adalah produk ya. Nah, produk lokasinya di mana? Di mesin A, karena dia dari gudang bahan baku langsung masuk ke A. Nah, untuk operasinya ya, itu kita
processing. Untuk operasinya ya, itu kita bisa yang tadi datanya kita sudah menggunakan data StatFit yang do not reject ya. Do not reject tadi terdistribusi uniform 3,6, artinya minnya 3, half ranknya 6 ya. Nah, klik kanan. Di sini white, kemudian distribusi function. Nah, ini pilih yang uniform. Oke. Kemudian tadi kan 3,6, berarti minnya 3. Kemudian half ranknya ya, half ranknya adalah 6. Nah, ini kita bisa klik return, kemudian kita paste. Nah, seperti ini sudah terlihat di sini white uniform 3,6. Outputnya masih tetap yaitu produk ya, masih tetap produk. Kemudian destination-nya ya, setelah dari mesin A masuk ke mesin B. Oke. Sini klik OK. Move logic-nya itu move forward. Caranya gimana? Klik kanan. Nah, muncul move for. Nah, paste 1, kemudian paste. Nah, ini routing yang kedua, dan yang terakhir nanti ada muncul seperti ini ya, ada muncul seperti ini. Nah, kita balik lagi ke processing yang ketiga. Nah, ini di enter saja ya. Masuk selanjutnya adalah produk masih tetap ya. Kemudian lokasinya berubah menjadi B ya. Lokasinya menjadi B. Kemudian di sini untuk B tadi datanya kalian coba StatFit terlebih dahulu ya. Dicoba StatFit terlebih dahulu, kemudian nanti akan ambil data yang do not reject. Nah, di sini saya sudah mengambil datanya do not reject. Itu di distribusi distribusi uniform yang dimana minnya 6, kemudian half ranknya 9. Jadi di sini klik kanan, kemudian weight, kemudian distribusi function, kemudian uniform, minnya tadi 6, half ranknya adalah 9. Oke. Kemudian return, paste. Nah, ini untuk mesin B. Setelah mesin B, routingnya kemana? Tetap produk, outputnya ya. Destination-nya ke gudang bahan jadi. Nah, setelah gudang bahan jadi, move logicnya tetap ya, move forward. Kemudian, sorry. Klik kanan, move forward, paste ya. Nah, ini routing ketiga. Nah, routing keempat tetap produknya tetap produk, kemudian lokasinya adalah gudang bahan jadi. Di mana gudang bahan jadi ini tidak ada proses, maka masuk ke output, yaitu tetap produk, kemudian destination-nya adalah exit. Nah, ini sudah selesai. Jadi di tahapan processing, nah ini sudah selesai sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke arrival, waktu kedatangannya seperti apa. Nah, ini tetap isinya produk ya. Kemudian lokasinya bahan pertama datang itu adalah di bahan baku. Oke. Quantity each-nya ini adalah 1 ya. Kemudian first time-nya 0 dan
frekuensinya itu terdistribusi eksponensial 8,1,7 ya untuk ininya frekuensinya. Nah, ini first time-nya 0. Oke. Akuransinya infinitive ya. INF kita tulis saja INF. Kemudian frekuensinya di sini ini terdistribusi eksponensial. Caranya klik kanan, kemudian pilih distribusi function, pilih yang eksponensial, kemudian min-nya ini 8 ya, rata-ratanya 8, dan streamnya itu tadi 1,7. Nah, ini kita return dan kita paste. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung jalankan simulasinya. Baik, kita simulasi, kemudian kita save dulu ya. Nah, ini kita save dulu. Simulasi start fit. Oke. Nah, seperti ini, tapi kita perlu atur terlebih dahulu ya. Ini sudah running, tapi kita coba atur untuk waktunya. Oke. Ini kita coba atur. Nah, ini hasil dari simulasinya. Oke ya, kita close saja dulu. Kemudian kita simulasi option dulu ya. Nah, di sini kita atur selama 2000 jam ya. Ini pilihnya hour. Oke. Nah, kita coba running ya. Ini kita running. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti akan ada muncul data ya. Data di mana di sini ada location. Oke. Nah, ini hasil dari simulasinya. Dapat diperhatikan bahwa dari lokasi tingkat ya, total yang masuk ya, produk yang masuk ini sebanyak di gudang bahan baku mesin B, A dan B gudang bahan jadi. Kemudian rata-rata yang masuk per hari per jam, rata-rata kontennya, kemudian maksimum kontennya, current contents-nya, dan utilisasinya. Ini hampir sama ya, mesin A dan mesin B, cuman cara utilisasi ini sangat rendah sekali, 56, sekian persen ya. Artinya perlu kita perbaiki ya untuk utilisasinya, pemanfaatannya. Nah, di menu location state signal ini kita juga bisa melihat mana yang banyak idle-nya, mana yang enggak. Nah, ini bisa dilihat dari sini gitu. Nah, ini adalah buat menganalisa dari satu proses ke proses berikutnya, mana yang penuh atau apa istilahnya sibuk gitu ya mesinnya, dan bagaimana yang sangat menganggur gitu. Nah, ini bisa kita lihat presentasi dari idle time-nya ya. Oke, ini silakan nanti dicoba yang ada waktu berikutnya, yang di soal berikutnya itu formatnya sudah saya berikan. Silakan coba di tes ya, coba disimulasikan. Kemudian untuk absensinya silakan ditambahkan di kolom komentar ya,
untuk sebagai absensi ya, silakan. Kemudian yang lain jangan lupa di like, kemudian di subscribe ya, sebagai pendukung dari channel ini. Baik, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, silakan juga isi di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.